Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Galatia pasal ketiga ayat ke-13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh karena iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kematian Kristus di kayu salib, kelahiran Kristus yang kita sering peringati pada hari Natal, itu adalah rencana Tuhan. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Jadi Tuhan mendesain keselamatan manusia itu sejak awal. Sehingga Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna segambar dengan Tuhan. Maka Tuhan ingin menyelamatkan dan sangat mengasihi manusia. Makanya melalui desain Kristus kepada seluruh umat manusia, dia korbankan dirinya. Mati sampai di kayu salib, dihina, dilecehkan, ditolak, direndahkan. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, Ia telah menjadi kutuk karena kita. Maka ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keajaiban Tuhan direncanakan bagi kita semua. Saya pelajari beberapa hal, ada 6 keajaiban yang saya catat, mungkin bahkan lebih. Kalau kita mau mencatat, begitu besar sekali keajaiban Tuhan. Tapi saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita, keajaiban Tuhan itu sedang Tuhan kerjakan. Tuhan sedang memulai sebuah rencana besar, desain besar kepada kita. Kalau Tuhan sudah mendesain keselamatan bagi manusia yang begitu rupa, Tuhan desain kita pribadi lepas pribadi. Kenapa? Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita belajar bagian pertama, keajaiban pertama. Mari kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat ke-9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Nah, Bapak Ibu, itu keajaiban pertama. Apakah itu? Keselamatan. Keajaiban pertama, Tuhan panggil kita melalui darahnya, kita mulai percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah keajaiban pertama. Dan Tuhan berkata, keselamatan ada dalam hidup kita. Makanya kalau ketika orang diselamatkan, Bapak Ibu dengar dengan baik. Ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis, perhatikan Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kapan saudara namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Ketika saudara dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, secara otomatis nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Makanya kesetiaan kita harus benar-benar. Kenapa? Masuk kerajaan surga bukanlah hanya sekedar membalik tangan. Masuk kerajaan surga perlu perjuangan. Perjuangan hari-hari kita. Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu yang pertama. Yang kedua, berjuanglah melalui pintu yang sempit ini. Apa yang harus kita perjuangkan? Nafsu kita, karakter kita, sikap kita setiap hari harus disalibkan bersama Kristus. Itu keajaiban yang pertama.
Dan keajaiban yang kedua, mari kita lihat. Keajaiban yang kedua, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu tentang nasib kita. Nah, kenapa seperti itu? Mari kita lihat. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, siapa pencuri? Setan. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang dibunuh? Apa yang dicuri? Yang dicuri bisa kesehatanmu, yang dicuri bisa ketenanganmu, yang dicuri bisa hartamu, yang dicuri bisa apapun yang ada dalam dirimu. Dia curi, akhirnya dibunuh. Engkau tidak punya pengharapan, ujung-ujungnya engkau akan dibinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup itu bicara apa? Hidup itu bicara keselamatan. Di dalam keselamatan ada kebahagiaan. Di dalam keselamatan ada kelimpahan. Di dalam keselamatan ada kesembuhan. Di dalam keselamatan ada kesehatan ilahi. Di dalam keselamatan ada damai sejahtera. Di dalam keselamatan itu juga Tuhan berkata apa di sini? Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, kelimpahan, kita tidak akan pernah kekurangan. Yesus pernah berkata, burung di udara dikasih makan, apalagi kita orang-orang percaya. Orang percaya selalu diperhatikan Tuhan. Orang percaya selalu memiliki kecukupan. Orang percaya selalu diperhatikan Tuhan. Kita saja sebagai orang tua ketika lihat anak kita tidak tega, Pak. Bu, kita tidak tega lihat anak kita kekurangan. Pasti dengan sekuat tenaga, banting tulang, dengan cara apapun kita akan buat dia bisa makan. Dia bisa hidup nyaman. Itu kita, apalagi Bapa di surga. Dia sudah panggil kita. Nah itu keajaiban yang kedua. Keajaiban kedua ini yang harus kita benar-benar yakini. Bahwa Yesus datang membawa hidup dan kelimpahan. Dan kelimpahan itu adalah bagianmu, milikmu, milik kita semua. Nah yang ketiga, keajaiban ketiga adalah bahwa Yesus, Tuhan itu punya rencana yang besar buat kita. Apakah rencananya? Mari kita lihat nih Bapak Ibu. Ini menjadi apa itu? Membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin bersama-sama tetap setia dengan Tuhan. Mari kita lihat Matius 26 ayat 26 sampai ayat ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Keajaiban yang ketiga, Tuhan menanti kita di surga untuk perjamuan anak domba. Tuhan menanti saudara. Pastikan saudara masuk perjamuan itu dengan pakaian pesta. Bukan pakaian compang-camping. Bukan pakaian sembarangan. Artinya kekudusanmu, kesetiaanmu sampai detik terakhir, itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan sedang mempersiapkan perjamuan besar. Alkitab berkata apa? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Tuhan sedang menunggu kita. Ayo Bapak Ibu tetap setia sampai detik terakhir. Tetap setia sampai detik terakhir. Sampai kita bersama Bapa di surga, mengikuti perjamuan pesta yang besar. Nah, keajaiban yang keempat yang saya pelajari apa Bapak Ibu? Ini hal yang luar biasa. Keajaiban ini yang dinanti-nantikan dan ini yang banyak ditanyakan oleh semua orang. Apakah benar, apakah tidak? Nah, perhatikan keajaiban keempat 1 Tesalonika pasal keempat ayat 14.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu, perhatikan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, itu dia. Keajaiban keempat, Tuhan menjanjikan kebangkitan orang mati. Nah ini, ada keluarga kita yang sudah meninggal di dalam Kristus tentunya, yang setia di dalam Kristus tentunya. Tuhan akan bangkitkan ketika Dia datang. Tuhan berkata begini, sebab pada waktu tanda diberi, sangkakala Allah berbunyi, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah itu dia. Itu keajaiban yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada orang bertanya, gimana pendeta kalau ada orang tenggelam, orang meledak pesawat di udara, Tuhan bisa lakukan. Dari tidak ada menjadi ada. Nah itu dia. Itu urusan Tuhan. Jangan mikir yang aneh. Nah itu karena supranatural itu Tuhan sumbernya. Sumber yang sejatinya Tuhan. Dan Tuhan bisa membuat segala sesuatunya menjadi baru. Nah keajaiban yang kelima apakah itu? Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal ke-4 ayat 17. Perhatikan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini Pak, Bu, Tuhan berikan keajaiban. Apakah itu? Pengangkatan orang percaya. Pengangkatan orang percaya. Nah kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Kita akan diubahkan, kita akan diangkat oleh Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan terjadi dalam hidup kita. Diangkat oleh Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Nah mari kita lihat 1 Korintus pasal 15. Sambungannya dengan ayat 51 ya. Mari kita lihat apakah ada di sana. Perhatikan, sesungguhnya aku menyatakan kepada suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Nah, keajaiban kelima, kita akan diangkat oleh Tuhan. Pastikan diri saudara diangkat oleh Tuhan. Kekudusan adalah syarat mutlak bagaimana seorang mengalami pengangkatan. Nah itu keajaiban yang keenam. Apakah itu Bapak Ibu? Saya catat keajaiban keenam, nanti Bapak Ibu bisa nambahi sendiri di rumah, cari di Alkitab. Apakah keajaiban yang terjadi dalam hidup saya dan janji Tuhan dalam hidup saya? Mari kita lihat Wahyu pasal 21. Mari Bapak Ibu kita lihat. Wahyu 21 ayat 7 dikatakan ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah itu dia. Itu keajaiban ke-6. Tetapi ayat 8, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi keajaiban ke-6 itu yang benar-benar kita tuju. Kita sedang berjalan menuju ke sana. Lambat atau cepat kita akan menghadapi namanya kematian. Ketika kematian, pastikan diri kita tetap setia dengan Tuhan. Pastikan diri kita hidup dalam pertobatan. Supaya apa? Tuhan katakan begini, supaya apa? Barang siapa menang. Orang yang menang adalah orang yang melewati sebuah pertandingan. Kemenangan hanya diperoleh melalui pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Hari-hari kita, semakin hari, semakin kita semakin berubah dalam mengenal Tuhan.
Semakin hari, semakin kita harus sungguh dengan Tuhan. Inilah Bapak Ibu keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rencanakan bagi kita. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dengar suara saya, kalau saudara diberkati dengan firman ini, sebarkan firman ini. Kenapa? Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi hanya satu juru selamat. Itulah yang kita ceritakan kepada semua orang. Mungkin orang banyak menolak, orang mencibir kita dianggap fanatik, kita dianggap bagaimana. Enggak Pak, biarkan saja orang ngomong apa, yang penting ketika Bapak Ibu menceritakan firman, Bapak Ibu berbicara firman. Ketika Bapak Ibu berbicara firman, yang kau perkatakan bukan perkataanmu, tapi firman itu benih ajaib, benih itu akan didengar orang itu. Kita menabur, nanti ada yang menyiram. Roh Kudus yang membuat dia bertobat, Roh Kudus yang membuat dia bertumbuh. Dan saya percaya pagi hari ini keajaiban Tuhan ada dalam hidup kita. Mari tetap setia sampai detik terakhir. Bagaimana kita harus melayani Tuhan. Dari hal kecil kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Darah Yesus memberkati, darah Yesus menyucikan, darah Yesus melindungi, darah Yesus membuat kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, pegang hati kami sampai Tuhan memanggil kami dalam keadaan setia. Di dalam nama Yesus kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini. God bless you.